engkau saja. Meski tiada yang abadi, ku beri kau semuanya. Hati takkan berpaling hingga maut memisahkan kita. Lingkari indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hidup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Meski tiada yang abadi, ku beri kau selamanya. Takkan aku berpaling, kan ku jaga merdu kisah kita. Lingkar indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Oh, tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hidup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Lingkar indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hirup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Lala Huta. Gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja? Mari. Dengan Lala Huta ya. Apa kabar semuanya? Baik. Boni Alain, Kevin, Beno. Waduh, kapan lagi kita... Kayaknya saya bisa berlima di sini ya. Bisa, yuk. Tambah satu lagi ya penyanyi kayak. Tambah satu lagi. Saya bisa main kendang. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Lala Huta. Silakan. Mari. Wow. Tadi udah ada Prinsa Mandagi. Segmen 3. Segmen 4 Lala Huta. Ya. Segmen 5 nggak ada segmen 5 ya. Ini segmen terakhir kita ditutup oleh Lala Huta. Wow. Lala Huta ini sebenarnya sejak kapan berdiri? Mungkin Berdiri tadi. Iya. Sejak kecil juga bisa berdiri. Masih bayi 5 tahun berdiri. dari 2013 akhir kali ya. Ya mungkin. Oh udah cukup Lama ya, tapi 12 tahun. Ya, rekaman pertama kayaknya sekitar 2016 deh kayaknya. Sempat 2016 sempat bikin rekaman tapi iseng-iseng, terus 2018 tuh lumayan serius kayak wah kita bikin rekaman yang mixing mastering yang proper yang apa gitu sampai sekarang sih. 12 tahun gimana rasanya?
Ya capek Alain. juga ya. Capek ya? 12 tahun berdiri ya. Apa ya, ya Gimana Alain? Boleh cerita sedikit di sini? Alain ya. Perasaannya apa sih yang bisa sampai sekarang itu bikin Lala Huta eksis selama 12 tahun? Ya banyak suka dukanya sih ya. Ya dari dukanya dulu deh. Dukanya banyak banget sih. Kok lebih banyak dukanya apa sukanya? Sama-sama aja. Ya dukanya kita mungkin dari bener-bener dari bawah kita yang untuk meraih ke atas tuh kita banyak yang dibilang inilah itulah gitu ya. Maksudnya yang hal-hal yang negatif buat kita tuh Banyak disepelein. Iya disepelein pas segala macam kayak gitu. Tapi sekarang, wah udah bisa begini dong ya. Kalau jalan. Masih sama sih. Beno, gimana Beno melihat pencapaian Lala Huta sejauh ini selama 12 tahun, apa sih yang bikin lo merasa puas dengan Lala Huta? Kalau puas kayak belum ya. Kalau puas kayaknya belum. Mungkin kita bangga akan pencapaian kita aja udah bisa sampai sejauh ini. Dari ngeband cafe to cafe, event to event, sampai bisa punya karya, sampai bisa didengar banyak orang tuh pencapaian aja buat kita yang bisa bangga untuk diri kita sendiri. Itu Lo masih aja. inget gak titik terendah Lala Huta tuh? Banyak Banyak banget. Kita titik terendah kita adalah kita bayar kru lebih gede dibanding gaji kita sendiri. Oh iya, Iya. bisa seperti itu juga Iya, ya? supaya keren aja ada krunya. Supaya keren ada krunya. Oke. Boni, titik terendah yang lo inget deh? pandemi kali ya. Iya. Pandemi. Oh iya, pandemi lumayan sih. Waktu pandemi banyak kegiatan kita yang akhirnya berhenti saat itu kan. Terus sebenarnya rekaman tuh sebanyak itu saat sebelum pandemi tuh kita rekam lagu banyak banget. Akhirnya beberapa tuh nggak sempat kerilis saat itu sih. Lumayan tuh. Oke, pandemi memang rata-rata hampir semua band ya. Iya. Memang mengalami masa penurunan ya di pandemi. Iya. Sepi job, manggung dan sebagainya. Kevin, sejak kapan bergabung dengan Lala Huta? Dari awal 2024. Oh, baru setahun ya? Baru setahun lebih. Setahun Jadi lebih. on the way 2 tahun berarti. Oke. Ya itu tahun kedua lah kayaknya. Dulu waktu masuk di Pelonco nggak atau? Nah lucunya sebenarnya kenal sama Lala Huta tuh udah lumayan lama sebenarnya. Way back dari 2015, 14, 15, 16 lah kalau nggak salah. Oke. Jadi waktu ketemu sempat main juga sama Lala Huta waktu itu. Terus baru ketemu lagi pas 2023 akhir lah ajak ngobrol. Habis itu akhirnya udah Oke. masuk lah. Jadi dari segi chemistry nggak terlalu Itu alhamdulillah ini ya, adaptasinya udah nggak perlu terlalu berat. kayak Kak, halo saya Kevin udah nggak perlu gitu lagi gitu. Karena udah pernah main kan. Langsung aja lo ya, Boni ya gitu aja ya. Enggak, tapi sampai sekarang tetap manggil semuanya pakai Kak. Oh pakai Kak semua harus ya. Iya benar itu senioritas. Tapi gimana Vin ketika setahun ini bergabung dengan Lala Huta, apa yang bikin lo, wah akhirnya gue bisa menemukan rumah gua nih. Sebenarnya apa ya? Yang paling terkenang adalah mungkin salah satu hal paling baik yang terjadi di tahun 2024 adalah keputusan gue pribadi untuk join sama Lala Huta sih. Karena terlepas dari pernah main sama Lala Huta, gue ngikutin Lala Huta pada saat mereka ngeluarin, mungkin tunggu apa lagi kayak 2018. Gue melihat perkembangan kakak-kakak ini luar biasa gitu. Terus abis itu sampai akhirnya dikasih kesempatan buat bisa main bareng, abis itu sekarang akhirnya bergabung sebagai personil. Ya gue bangga banget lah gitu, karena gue belajar banyak dari mereka jujur. Dan juga gue merasa ilmu mereka di industri udah bukan ilmu yang lo bisa pelajari itu dalam 1 dan 2 hari gitu. Jadi buat gue belajar banyak banget, sehingga untuk dalam berjalannya Lala Huta sekarang gitu secara industri gue belajar ya sama senior-senior lah jatuhnya kayak gitu, sama abang-abangan gitu. Iya. Jadi jalan gue juga gak takut sama orang kayak, lo siapa? Pokoknya Lala Huta bos. Orang juga, siap ampun mas gitu. Lo lihat di backingan gue siapa nih. Tapi emang bener loh lagu-lagu Lala Huta itu kan sebenarnya sederhana tapi maknanya sangat mendalam. Ini banyak yang bertanya-tanya juga soal proses kreatif di balik pembuatan lagu dan juga proses kreativitasnya itu seperti apa sih Bon? Kalau proses biasanya tuh workshop paling banyak memang sama Kevin sih. Kalau workshop tuh biasanya bikin demo dulu, demo kecil, terus ngomong ke Kevin. Biasanya tuh yang lama tuh mungkin nyari nada. Nyari nada yang sesuai sama dia. Terus paling lama mungkin Cincin ya. Cincin tuh 2 tahun lalu udah rekaman baru. Lagu Cincin yang tadi dibawakan. Iya, itu baru dirilis 2 minggu lalu.
Baru Kita udah Itu lagu pertama yang gue rekam sebenarnya. Iya. Pada saat gue masuk Lala Huta, lagu pertama yang gue rekam tuh Cincin sebenarnya. Ya. Berapa lama prosesnya? Oh lama itu 3 bulanan ada ya, 3 bulan. Karena sebenarnya produsernya juga padat banget kan si Lele Manino saat itu. Oke. Jadi prosesnya lumayan panjang, itu salah satu proses yang panjang juga Cincin tuh. Beno, mungkin bisa cerita sedikit di sini apa sih harapan terbesar lo buat Lala Huta ke depan ya? Setelah 12 tahun lo ini nggak main-main. Harapan terbesar mungkin yang terdekat aja kali ya. Paling besar punya album. Oke. Punya album. Amin ya. Men, Bisa segera rilis album dan lagunya juga makin banyak orang mendengarkan kita Ya. dan Makin makin banyak menginspirasi. eventnya. Iya. Makin banyak manggung di mana-mana. Iya. Kalau gue impian tuh diundang di acara ini. Iya, loh. iya. Impian gue. Iya. Impian terbesar lu tuh ya? Impian terus. Karena gue liat kapannya bisa kayak Wijaya 80 diundang ke sini ya. Apa kita abis ini bubar, terus kita bikin Lala Huta reunian? Kita umumkan bubar sekarang malam Iya, ini juga malam live di ini. sini. Besok reunian ya. Ini rating langsung. Rating naik. Nangis, Pinter. nangis, Ben. Pinter lucu Eh, juga. Alain naik. Nangis dia ada gimmick nangis nih. Ini Alain, kebetulan kita udah sambung sama Udah, nyokap lo. nyokap Udah ada lo, di telepon iya. kita angkat bentar. Supaya ya, bentar ya. Ini nyokapnya. Halo? Halo. Oh, bapaknya ya? Suaranya lagi halo. Udah aman. Bapaknya udah. Oh, Sorry, bapaknya dia udah. Cucu. Gontusun. Sudah terbang. Rest in peace. Gontusun. Alain gimana Alain harapannya dong untuk Lala Huta ke depan? Ya, semakin bisa diterima dengan banyak orang, setiap karya-karya kita itu jadi kebanggaan kita juga ya. Maksudnya itu juga, apalagi dengan apa yang kita buat itu bisa menginspirasi untuk musisi-musisi yang mungkin baru beranjak, mereka masuk di dalam industri atau mereka pingin masuk di dalam industri itu. Kalau itu bisa memberikan inspirasi buat mereka tuh itu kita senang aja gitu. Oke. Karena kan dunia hiburan ini semakin kompetitif Iya, ya. Kalau betul. kita lihat dengan adanya teknologi, media sosial yang semakin berkembang. Nah, ada tips nggak sebenarnya bagaimana bagi sebuah band untuk bisa bertahan di industri yang semakin kompetitif ini? Mungkin dari Kevin. ini sebenarnya lucu. Ini waktu itu kita pernah ngebahas ya kayak kenapa band zaman sekarang itu yang baru-baru itu meledak terus panggungnya banyak tapi habis itu udah hilang gitu. Satu hal yang gue pelajarin banget dan menurut gue harusnya sebagai ini menjadi catatan bahwa musisi itu bukan satu lagu bagus abis itu mereka udah selesai sebenarnya. Adalah konsistensi mereka dalam berkarya sebenarnya. Karena pada akhirnya lagu bagus akan menemukan pendengarnya sendiri kok gitu. Dan itu sebenarnya yang dilakukan sama Lala Huta bertahun-tahun gitu. Sebenarnya kalau dicek Lala Huta, even though mungkin orang tahu hanya beberapa, mungkin kayak 5-6 lagu dari Lala Huta. Tapi kalau kita buka diskografi Lala Huta, mereka even sebelum gue masuk di tahun lalu mereka udah ngeluarin lagu banyak banget gitu. Dan itu yang bikin Lala Huta tetap sampai sekarang adalah konsistensi mereka dalam berkarya gitu. Jadi menurut gue itu sih kayak kuncinya biar bisa bertahan lagi. Dan selanjutnya kita akan bahas dunia politik Indonesia. Ini baru ini. Kita yang sebenarnya. Ini kita nih yang Musik itu sebenarnya kita ini. nggak ngerti sebenarnya. Ini baru politik. Kita ngerti banget politik. Tapi di lain kesempatan. Ya. Karena durasi. Sayang sekali ya. Aduh, lagi seru-serunya lagi politiknya. Lagi seru Bagian banget. mana tuh yang seru kalau boleh tahu? Hah? Bagian mana yang serunya kalau boleh tahu politik? Apa yang seru ya? Saya pengen masuk ini kan live takut. Pokoknya berantas korupsi. Itu. Wallpapernya bagus banget tuh, duit banyak banget. Ya udah kalau gitu karena kita sudah ada di penghujung acara, sukses selalu buat Lala Huta. Terima kasih. Semoga impiannya tercapai, punya album Amin, dan yang amin. penting semuanya sehat. Amin, Ya. amin, Oke, amin, dan untuk penutup Midnight Live hari ini, langsung saja kita sambut bersama-sama, inilah Lala Huta. Midnight Live. The song's called Status Palsu.
jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Yeah, yeah, yeah. Ku berikan cintaku meski tak setulus hatiku. Ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Oh, jika aku bisa menjadi laki pujaan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.